Nah, untuk malam ini ada tamu yang sedia khusus berkunjung, seorang tokoh masyarakat, ulama terkemuka, pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang barangkali juga banyak pernyataan-pernyataannya yang kontroversial gitu ya. Nah, untuk itu kita undang pada malam hari ini Bapak Kiai Haji Said Aqil Siraj. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat baik-baik ya. semuanya. Ya. Alhamdulillah. Nah, baik Yai, monggo. Yai, bicara. Monggo Yai. Oke. Non sewu. Ini kok bawa apa ini? Selalu saya bawa. Ini apa ini Yai? Namanya? Namanya kauka. Oh, kayu. nah ya tasbih terus saja, tapi dari kayu apa? Kayu yang dibikin perahunya Nabi Nuh. Wow. Tahu Nabi Nuh, ya kan? Gimana ceritanya dapat tasbih ini? Tadinya kuning warnanya. Oke. Tapi kalau sering dipakai jadi hitam. Dipakai apa untuk? Jadi dipakai wirid. Wiridan. Iya, itu nanti jadi hitam. Wiridan untuk apa? Untuk menangkan ketenangan. Memberikan ketenangan batin. Ya, tuh. Yai, sering nggak tenang nggak kira-kira Yai? Kalau memikirkan umat, memang banyak sekali dan besar sekali yang harus kita pikirkan. Karena umat NU itu sangat heterogen. Ini kan ya. Ada isu-isu aktual, peristiwa-peristiwa mutakhirin, ya kan, mutakhir. Ini ya terutama ini ada ramai kan soal aksi damai membela Muslim Uighur di Tiongkok sana. Nah, terakhir juga belum lama ini kan duta besar Tiongkok di Jakarta, yaitu Pak Xiao Qian itu khusus datang ke kantor PB Nahdlatul Ulama. Apa yang disampaikan oleh beliaunya dan bagaimana sikap NU? Walhasil kesimpulannya bahwa pemerintah Tiongkok beda dengan dulu, bahwa sekarang sudah memberikan kebebasan kepada semua suku apapun untuk menjalankan agamanya masing-masing, asalkan tidak mengganggu ketertiban, tidak mengganggu ketenangan. Dan saya pernah ke sana. Mana aja? Ke Xinjiang, Xi'an, Guangzhou, Nansing, Hangzhou. Setiap kota yang saya kunjungi, Kunming, setiap kota yang saya kunjungi ada masjid, dibangun bagus. Nah, saya katakan, ya sudah, kalau dengan demikian, kalau masalahnya itu masalah agama, ketika suku Uighur diteror atau dizolimin karena agama, maka saya protes keras. Maka Nahdlatul Ulama protes keras kepada pemerintah. Tapi kalau masalahnya separatisme, itu urusan dalam negeri RRC Tiongkok. Toh begitu, hendaknya menyelesaikan masalah dengan soft, dengan pendekatan persuasif, kemanusiaan. Kalau versinya Dubes Xiao Qian kan memang begitu. Kiai Said Aqil Siraj kan tentu saja punya sumber banyak dong. Apa percaya begitu aja sama Dubes? Kalau saya baca sejarahnya, memang suku Uighur itu sering sekali memberontak kepada pemerintah pusat. Bukan sebelum komunis, ketika masih kaisar pun mereka ingin memisahkan diri dari pemerintah Tiongkok. Karena apa? Terus terang saja, memang budayanya juga beda, warnanya beda, warnanya lebih cantik-cantik. Kok dijali kok cantik-cantiknya itu. Dan tulisannya dengan huruf Arab. Dan bahasa mereka tidak dipahami oleh suku lain. Karena sebenarnya mereka itu ya keturunan dari Kazakhstan. Dari Asia. Artinya kan hanya terhalang gunung dan danau antara Xinjiang dengan, maka mereka 18 juta umat Islam, masjidnya besar, tapi ada fotonya diresmikan oleh presiden yang sekarang ini. Jadi artinya yang tidak memberontak, yang tidak melakukan memisahkan diri, maka akan diberikan kebebasan. Dan saya kunjungi keluarga besar namanya Haji Muhammad di kota Kunming. Dia cerita bahwa sangat jauh bedanya dengan dulu dengan sekarang. Sekarang kita boleh mengaji, boleh belajar agama Islam asal di dalam masjid. Ini bukan karena suaranya sponsor dari Tiongkok sana, bukan ya? Bukan. Nah, ini ada juga tempo hari berita yang cukup menggegerkan juga, yaitu pernyataan dari tweetnya Duta Besar Arab Saudi mengomentari soal reuni 212 yang dianggap karena pembalasan terhadap pembakaran bendera
yang dilakukan oleh ormas sesat. Apakah ini konteksnya ini menyindir itu dan itu kedua kali loh. Pertama kali ngomong juga ketika berkunjung ke kantor Muhammadiyah. Juga seperti itu bicaranya. Oh, di kantor pusat Muhammadiyah. Jadi dia mengatakan bahwa jutaan umat Islam mendatangi atau memenuhi Monas itu sebagai sikap mengutuk pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh kelompok sesat. Jadi kelompok organisasi sesat ya? Ya sesat. Nah, itu menganggap Ansor itu orang sesat. Di situ saya katakan ini orang tidak punya etika, sudah melanggar etika diplomasi. Maka saya WA ke Menlu, WA ke semua pihak lah, sampai ke Presiden, dan segera Menlu pun menegur mereka. Jadi gini ceritanya. Sebenarnya pembakaran bendera di Garut itu kita pun menyayangkan. Kan sehari kemudian kita pun ada rilis press release ya, dan kita minta pada Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut agar memberi sanksi kepada dua pelaku. Sudah diberi sanksi. Dengan apa sanksinya gimana? Sanksinya kan diserahkan hukum, tidak dibela sama sekali, tidak pembelaan, dan sudah divonis 10 hari. Artinya apa? Artinya pembakaran itu menyinggung perasaan umat Islam. Akan tetapi nih, bahwa itu dikatakan bendera tauhid, bendera Rasulullah, sangat-sangat tidak benar. Saya baca sejarah. Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid saya baca. Sampai khatam. Rasulullah tidak punya bendera. Ada bendera ketika perang. Di luar perang nggak ada, di depan masjidnya ada benderanya, nggak ada. Jadi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tidak punya bendera. Satu. Ketika perang ada bendera, ada royah atau liwa. Liwa itu besar untuk komandan umum, dan royah itu di pucuknya tombak. Warnanya pernah putih, pernah hitam, pernah kuning, pernah merah, pernah abu-abu. Nah, sudah itu satu. Yang kedua, menulis kalimat tauhid ajma'al ulama. Ulama sepakat. Itu ijma ulama sepakat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali makruh. Jadi seperti saya misalkan nulis la ilaha illallah Muhammad itu di kopiah. Makruh. Okay. Tapi kalau sampai kopiah ini saya bawa ke WC, atau sampai kopiah diinjak-injak oleh anak kecil saya, anak saya kecil, cucu saya, haram. Itu jangankan ulama kita, Syekh Al-Utsaimin, ulama Saudi yang Wahabi itu, mengatakan tulisan tauhid di uang, mata uang real Saudi ada. Ada kalimat tauhidnya, makruh. Tapi kalau sampai uang itu dibawa masuk dompet ke WC di dalam, ya, pasti kan banyak orang Arab jadinya haram. Iya. Tuh. Jadi kesimpulannya bahwa bendera itu bukan bendera Rasulullah, bukan. Dan yang kedua, menulis kalimat tauhid di sembarang tempat makruh. Kalau sampai terhina, tidak terhormat, malah jadi haram. Jadi sebenarnya panji Rasulullah itu ada sebenarnya ya? Ya itu, tapi nggak ada tulisannya. Tidak ada tulisannya. Iya. Ketika perang ada bendera, tidak. Mafi kalimat tauhid wala hajah wala ayat Quran abadan. Nggak ada semuanya, nggak ada sama sekali. Itu saya baca sejarah. Iya. Jadi siap untuk dikonfrontir oleh siapapun ya. Siapapun yang kalau mau nanggapi silahkan. Saya baca sejarah. Yang ngomong Kiai Said Akil Siraj, bukan Om Wai. Demikian bincang-bincang sementara ini kita akan alihkan kepada topik yang lebih menarik, yaitu tahun politik. Ini bagaimana suara NU, Kiai? Pecah nggak suara NU sebenarnya? Tapi nanti dulu jawabnya setelah siang satu ini. Nah, Kiai Said, ini kita bicara soal politik nih. NU dan politik kan juga rame. Apa benar sih NU sekarang ini berpolitik praktis atau tetap setia dengan Khitoh 1984, tidak akan berpolitik praktis? Begini ya,
NU didirikan oleh para ulama, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Memang tujuannya adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sama sebangsa tanah air, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia, berangkat dari prinsip tawassud dan tasamuh, sikap moderat dan toleran. Ini harus dipegang. Ini nggak boleh dilupakan itu. Nah, kemudian perkembangan perjalanan NU, dinamika perjalanan, pernah menjadi partai politik dan pernah ikut pemilu tahun 55 dan tahun 71 ketika Orde Baru. Setelah itu tahun 84, ini ringkasnya aja. Ternyata kiai-kiai punya sikap yang tegas agar NU kembali ke khitoh, tidak menjadi bagian dari partai politik. NU sikapnya udah kembali ke khitoh, yaitu lepas dari urusan politik praktis, tinggal politik kebangsaan. Artinya yang kita pentingkan, yang kita utamakan adalah keutuhan, keselamatan NKRI ini. Dan satu. Yang kedua, berpolitik praktis adalah hak setiap warga bangsa Indonesia. Memilih partai apapun atau memilih tokoh siapapun. Kebetulan yang akan datang ini, di antara calon yang akan maju wakil presiden berpasangan dengan Pak Jokowi, salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Rais Am PBNU. Toh demikian, kita rapat bersama, kemudian Kiai Ma'ruf Amin mengundurkan diri. Artinya secara organisatoris Nahdlatul Ulama tetap menjaga khitohnya, tidak berpolitik praktis. Nah, tapi itu tadi ada juga kiai, ada Gus, tokoh-tokoh NU yang senior yang juga mengingatkan itu sebaiknya NU itu tidak berpolitik praktis. Dilihat ada tayangannya nih, Yai. Dari Gus Solah, Kiai Haji Salahuddin Wahid, kok agama tidak ikut politik praktis, katanya. PBNU sebaiknya jaga jarak dengan politik praktis. Ada juga Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri dari pesantren Rodotul Jannah di Rembang, Jawa Tengah, yang juga mengatakan hal yang sama. Ya, dengan segala hormat kepada beliau-beliau. Tadi saya katakan, PBNU tidak berpolitik, dengan bukti Kiai Ma'ruf Amin mengundurkan diri dari Islam. Kecuali beliau tetap jadi Rais Am. Kalau begitu orang-orang NU Jam'iyah, Nahdlatul Ulama, umat Nahdien, itu semuanya kalau memilih pasangan calon nomor 2 juga nggak apa-apa ya. Iya ya. Apa sebaiknya jangan? Bukan begitu. Gimana? Semua kembali kepada nurani masing-masing, kepada ketulusan masing-masing. Ada tokoh NU maju menjadi cawapres, kalau kita orang NU maka pasti akan terpanggil. Bukan saya yang menggiring, bukan saya menggiring. Terpanggil. Seyogyanya. Ya, artinya kalau sudah ada juga yang terpanggil ke Pak Prabowo Sandi, ya hak mereka juga ya. Asal benar-benar tulus, nggak ada karena apa-apa. Ya. Inilah Kiai Said Akil Siraj, ngomongnya ceplos-ceplos, belak-belakan apa adanya, walaupun dengan konsekuensi kemudian tidak populer. Nih kontroversinya beliau sudah ada di tayangan berikut ini. Waduh, kontroversinya banyak. Nonton film porno lebih baik ketimbang nonton ceramah, dengerin ceramah yang provokatif. Islam Indonesia itu bukanlah Islam Arab. Oh, ya. Ya kan? Wah, soal jenggot juga panjenengan kritik. Jenggot mengurangi kecerdasan otak. Melihat film porno berbahaya, dosa, berbahaya. Melihat pidato ceramah provokatif yang menyebabkan tersebarnya fitnah, yang menyebarkan perpecahan bangsa, lebih bahaya. Ada dalam Al-Quran. Saya kalau ngomong nggak lepas dari ada dalilnya. Okay. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam.
Tidak ada kezaliman yang paling top, yang paling zalim melebihi dari orang yang menyakiti, orang berbuat jahat atas nama Islam. Islam Indonesia bukan Islam Arab itu gimana ya? Islam itu membawa 3. 1, teologi. Kita seluruh umat Islam dimanapun berada teologinya sama. Yaitu kata rukun iman yang 6 lah, sama. Nomor 2, syariat, ritual. Dimanapun umat Islam berada, orang Islam berada, sama sholatnya, sama puasanya, sama haji umrohnya, sama zakatnya. Yang ketiga, soal akhlak, budaya. Ini yang kita lebih baik daripada orang Arab. Wah, berani bener nih omongan. Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya dengan ucapan kak, mas, bang, namanya doang. Seandainya itu diterapkan di kita kan jelek. Ya, soal di sana begitu terserah. Saya katakan beda. Lagi memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Di sana sangat udah biasa ya. Biasa. Di kita jelek sekali kalau kita menyampaikan sesuatu pada yang saya hormati, kakak atau orang tua atau kiai, dengan tangan kiri. Puncaknya lewat di depan orang sedang sholat, melangkai orang lagi sujud. Coba cari di Indonesia ini sejahat-jahatnya orang Islam. Ya kita berani nggak lah ya, kita nunggu dulu. Berani nggak melangkai kepalanya orang sujud? Yang cari orang jahat, jangan orang yang baik. Bukan siapapun orang Islam nggak akan sampai ketika ada orang sujud dilangkai kepalanya. Di sana biasa, hal yang biasa. Iya. Nah ini Kiai Said itu memang dia nggak lepas dari anggapan yang kontroversial. Ini disebut orang liberal, agen Syiah, agen Yahudi, banyak sekali. Nanti gimana dijuluki kayak gitu gimana ya? Adem panas nggak atau marah nggak itu? Enggak, sama sekali tidak. Sama sekali. Tadi yang saya katakan tadi, saya katakan tidak minder dan tidak takut sama sekali. Orang Syiah itu punya rukunnya dong. Orang dikatakan Syiah harus percaya pada imamah, bahwa ada imam yang 12. Asmatul a'imah, bahwa imam itu maksum, nggak pernah melakukan dosa, dijaga dari dosa. Kemudian kita harus percaya pada Mahdiyah, orang Syiah itu, bahwa Imam Mahdi sudah ada. Imam Mahdi itu sudah ada, yaitu imam nomor 12, namanya Muhammad bin Hasan al-Askari, yang hilang ketika umur 6 tahun di sebuah gua di Gunung Rodwa, kota Samiro, Irak. Nanti akan muncul ketika akan kiamat, akan membunuh Dajjal. Jadi sekarang sudah ada di belakang layar ini. Nah, Ayatullah Al-Uzma, Ayatullah di Iran itu selalu mendapatkan pengarahan irsyadat, pengarahan spiritual dari Imam Mahdi yang di belakang layar. Maka nggak boleh dilawan Ayatullah. Nah, itu semua rukunnya orang Syiah. Saya tidak percaya. Jadi bagaimana saya orang Syiah? Kalau ya nggak benar lah tuduhan kalau beliau itu sebagai agen Syiah. Ini hoax semua, ini hoax. Itu kalau liberal itu artinya kita ini berpendapat tidak terikat dengan nas-nas tek-tek agama. Saya ketika berpendapat tidak lepas dari sekuat tenaga saya lah, sebisa saya tidak keluar. Tetap ada bijakannya. Ada bijakan teksnya. Jangankan Al-Quran, hadis. Imam Ghazali masih saya pegang pendapatnya, Imam Asy'ari saya pertahankan. Tapi kita dengar dulu waktu di Tsanawiyah dan di Aliyah itu suka bolos sebenarnya waktu di mondok di mana waktu itu? Lirboyo. Di Lirboyo di Kediri ya. Jadi waktu saya kelas 1, saya di luar sekolah yang resmi, saya belajar pelajaran kelas 2. Nah, ketika kelas 2 saya udah tahu semua tuh. Yang diajak oleh guru kelas 2 saya udah tahu semua udah. Waduh. Akhirnya disitulah saya nakal dikit. Masih ingat nggak dendangan lagu-lagu waktu di pondok dulu atau di khas NU? Ya. Gimana ya? Tahun-tahun ketika NU 60-an, 60 hampir Gestapo ya. Ketika Bulas itu Rafiq Dato Wahab itu menyanyikan sholawat yang sangat terkenal. Kiai Said Aqil Siraj mendendangkan apa nih? Coba, ya Nabi Salam Alik, coba mendendangkan. Coba ya. Ya Nabi Salamun Alik, Ya Rasul Salamun Alik, Ya Nabi Salamun Alik, Ya Rasul Salamun Alik, Ya Habib Salamun Alik, Ya Habibi Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Habibi Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini. Terima kasih atas kedatangannya ke acara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.
Mas.